Kerja keras itu penting. Kita semua setuju soal itu. Tapi pernah kepikiran gak sih, kenapa banyak banget orang yang udah kerja banting tulang, pagi ketemu malam, tapi kok kayaknya hidupnya gitu-gitu aja, nggak maju-maju? Nah, ini nih teka-teki yang bakal kita coba bongkar bareng-bareng hari ini. Pernah ngerasain nggak? Capeknya luar biasa. Kerja makin kencang, tapi kok rekening bank nggak gerak kemana-mana. Kalau ya, tenang. Anda nggak sendirian. Ini tuh kayak jebakan, siklus yang bikin frustrasi. Kerja lebih giat, tapi stuck di tempat yang sama. Masalahnya ternyata bukan karena kurang usaha. Ada sesuatu yang jauh lebih dalam. Sesuatu yang sering banget kita lupain. Coba deh, kita lihat sekeliling. Ada pekerja bangunan yang berangkat gelap pulang gelap. Ada guru dan perawat yang dedikasinya nggak usah ditanya lagi. Ada juga driver online yang kerjanya bisa 24/7. Mereka semua ini pahlawan kerja keras, setuju? Tapi pertanyaannya, kenapa kerja keras mereka itu seringkali nggak sebanding sama isi dompetnya? Nah ini dia, kuncinya ternyata bukan di apa yang mereka kerjakan, tapi di bagaimana cara mereka berpikir. Oke, jadi apa dong faktor tersembunyinya? Jadi gini, kerja keras itu penting, banget. Tapi ada satu faktor lain yang ternyata kekuatannya jauh lebih besar, yaitu frekuensi energi kita. Mungkin kedengerannya agak aneh ya, agak wuwu gitu, tapi dengerin dulu deh, karena ini beneran inti dari semuanya. Oke, cara kerjanya gini. Coba bayangin deh, uang itu kayak siaran radio favorit kamu. Dia itu siaran di frekuensi tertentu, sebut aja frekuensi kelimpahan. Nah, pikiran dan perasaan kita ini, itu kayak pemancar radio. Kalau pemancar kita di-setel ke frekuensi kekurangan terus, ya jangan harap kita bisa nangkap siaran dari stasiun kelimpahan. Nggak akan nyambung. Sesimpel itu sebetulnya. Nah, lihat deh bedanya. Jelas banget kan? Kalau pikiran kita isinya cuma, utang gimana bayarnya? Duit kurang terus. Ya, kita lagi mancarin getaran rendah. Itu sama aja kayak kita teriak ke alam semesta, "Weh, kirim masalah lagi dong." Sebaliknya, coba deh geser fokusnya. Pikirin, gimana ya cara ciptain peluang baru? Atau solusinya apa nih? Getaran kita langsung berubah. Dan anehnya, tiba-tiba aja pintu-pintu yang tadinya nggak kelihatan, jadi kebuka. Terus, kenapa sih kok kita susah banget lepas dari pikiran negatif? Kenapa kayaknya lebih gampang mikirin masalah? Jawabannya ada di sesuatu yang namanya paradigma mental. Anggap aja ini kayak software atau program komputer yang jalan diem-diem di kepala kita. Program ini tuh udah diinstal dari kita kecil, dan tanpa kita sadar, dia yang ngendalin hampir semua hasil di hidup kita. Serem ya? Biar kebayang, saya kasih contoh nyata. Bayangin, ada seorang ibu tiba-tiba dapat warisan segini nih. 400 juta rupiah. Wow, angka yang bisa mengubah hidup kan? Harusnya sih begitu. Tapi yang terjadi malah kebalikannya. Cuma dalam 2 tahun, 400 juta itu ludes. Gak cuma ludes, dia malah jadi punya utang baru. Loh, kok bisa? Apa karena dia boros? Ternyata bukan, masalahnya jauh lebih dalam dari itu. Nah, ini dia kuncinya. Walaupun isi rekeningnya mendadak gendut, program di kepalanya itu nggak berubah. Dia masih ngejalanin software kemiskinan. Dan pikiran yang udah terprogram untuk miskin, secara otomatis akan selalu cari cara untuk balik jadi miskin lagi. Nggak peduli seberapa banyak uang yang kita kasih ke dia. Analoginya itu pas banget. Ini kayak kita ngasih mobil Ferrari ke orang yang seumur hidupnya cuma bisa naik sepeda. Bisa tebak apa yang terjadi? Ya, kecelakaan itu hampir pasti. Paradigmanya atau softwarenya itu belum siap buat ngelola kekayaan segitu besar. Jadi secara nggak sadar, dia sabotase dirinya sendiri buat balik lagi ke zona nyaman yang dia kenal, yaitu kondisi serba kurang. Dan ternyata ini ada penjelasan ilmiahnya loh. Di otak kita itu ada bagian namanya Reticular Activating System, atau singkatnya RAS. Anggap aja ini Google-nya otak kita. Apapun yang jadi fokus kita, si RAS ini bakal sibuk nyariin buktinya. Jadi, kalau kita fokusnya ke utang melulu, RAS kita bakal rajin banget nunjukin semua hal yang berhubungan sama utang dan masalah. Sambil pada saat yang sama dia ngefilter, ngeblokir semua peluang bagus yang sebenarnya ada di depan mata kita. Oke, kita udah ngerti masalahnya, udah ngerti kenapanya. Sekarang, bagian yang paling penting, terus gimana cara benerinnya? Gimana caranya kita menginstal ulang program di kepala kita dan ngelatih si RS ini? Jawabannya ada di sebuah metode yang kelihatannya simpel banget, tapi dampaknya luar biasa. Namanya metode kartu tujuan. Gampang banget. 1. Tulis tujuan spesifik kamu, tapi dalam kalimat seolah-olah udah terjadi sekarang. Contohnya, saya sangat bahagia dan bersyukur sekarang punya penghasilan 100 juta sebulan. 2. Bawa kartu itu kemana-mana, taruh di dompet atau saku. 3. Baca sesering mungkin setiap hari. Dan ini yang paling penting, nomor 4. Rasakan emosinya.
Beneran rasain senengnya, syukurnya, leganya seakan-akan itu udah jadi kenyataan. Karena emosi inilah bahan bakarnya. Jadi gini logikanya, tiap kali kamu baca kartu itu sambil ngerasain emosinya, kamu itu lagi nanam benih baru di pikiran bawah sadar. Kamu lagi ngasih perintah baru ke si Google di otakmu itu, si Ras. Jadi daripada dia sibuk nyari masalah, sekarang Ras kamu dapat tugas baru. Woi, cariin ide, orang, dan kesempatan yang bisa bikin tujuan ini jadi nyata. Keren kan? Nah, ini semua ngebawa kita ke sebuah kesimpulan yang mungkin cukup mengejutkan. Tentang apa sih yang sebenarnya bikin orang sukses? Banyak banget dari kita yang mikir ini semua soal strategi, soal caranya. Tapi ternyata, kenyataannya jauh dari itu. Lihat ini. Ternyata, resep sukses itu 95%-nya adalah pola pikir. Cuma 5% sisanya itu strategi. Gila kan? Artinya, kamu bisa punya rencana bisnis paling canggih sedunia, kamu bisa punya mentor paling hebat. Tapi, kalau software di kepala kamu nggak mendukung, kamu pasti akan selalu nemu cara untuk menyabotase diri sendiri. Potensi terbaikmu nggak akan pernah keluar. Mau bukti nyata? Kita lihat dua kisah yang kontras banget ini. Di satu sisi, ada Mike Tyson. Pernah dapat duit lebih dari 3 triliun rupiah. Tapi, habis semua. Kenapa? Karena mindsetnya, softwarenya, masih kejebak di trauma dan rasa kekurangan. Nah, bandingkan sama Oprah Winfrey, datang dari kemiskinan yang luar biasa, tapi bisa bangun kerajaan media global. Bedanya apa? Dia berhasil ngubah programnya, dari program kekurangan, jadi program kelimpahan dan ketangguhan. Hasilnya, ya kita semua tahulah siapa Oprah sekarang. Pada akhirnya, kebenarannya itu simpel banget. Dunia luar kita, kondisi keuangan kita, hubungan kita, kesehatan kita, itu cuma cermin dari apa yang ada di dunia dalam kita. Kalau kita nggak suka sama buah yang kita panen, kita nggak bisa cuma nyalahin buahnya. Kita harus benerin akarnya dulu. Dan akar itu ada di dalam pikiran kita. Jadi, setelah kita bahas semua ini, pertanyaan terakhir bukan buat saya, tapi buat Anda. Setiap pikiran yang kita punya, itu seperti benih. Pertanyaannya adalah, benih apa yang akan Anda pilih untuk ditanam mulai hari ini? Pilihan ada di tangan Anda.